Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ngopi, Ngobrol PC bersama Deddy Mulyadi. Pada hari ini saya agak ketertarikan terhadap tanaman-tanaman pertanian karena memang pada saat ini isu yang paling mengemuka adalah tentang ketahanan pangan. Rasanya banyak sekali di Indonesia, di daerah-daerah tanaman-tanaman yang langka yang semestinya bisa dibudidayakan dengan baik dan secara ekonomis mungkin akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, di hadapan saya ini ada satu buah, namanya buah kawista. Ini adalah tanaman endemik ya. Ya. Nah, tanaman yang hanya ada di Kabupaten Karawang. Mungkin ada sekitar Karawang yang notabene di atas permukaan lautnya itu hanya sekitar 100 meter ya. Jadi di daerah pantai, udara panas. Ini namanya buah kawista. Buah kawista ini kita mungkin nggak akan tahu yang matang kayak apa ya, karena ini selalu dalam keadaan keras, mau matang, mau muda, mau mentah, semuanya ini keras karena ada batoknya. Nah, saya tidak paham tentang buah ini, tetapi saya mengundang ahlinya ya, orang yang memang punya konsentrasi untuk membudidayakan buah kawista ini. Nah, ini ada satu petani di Kabupaten Karawang yang konsen dia membudidayakan kawista ini. Nah, dia namanya Kang Wawan. Sampai-sampai nama julukannya adalah Kang Wawan Kawista. Nah, saya perkenalkan, ini adalah Kang Wawan Kawista yang terima kasih sudah berkenan hadir di Ngopi, Ngobrol PC bersama Deddy Mulyadi. Nah, Kang Wawan, saya ingin cerita dulu. Iya, Pak. Tentang buah ini. Ya. Buah ini apa, bagaimana ya kan, ditanam di mana, seperti apa pohonnya. Mangga silakan. Kalau ini Pak, buah yang khas Kerawang. Jadi pertama saya tertariknya tidak bisa dicangkok, Pak. Oh, pohonnya tidak bisa Tidak dicangkok. bisa dicangkok. Harus dari stek akar. Stek akar. Sementara stek akar banyak yang mati. Kalau begitu berarti pohonnya langka ya? Langka. Nah, saya dari tahun 90 mulai semai biji. Nah, sesudah semai biji kira-kira sebatang rokok, baru saya okulasi sama tanaman kawista yang udah berbuah. Oh, begitu caranya. Iya. Berarti sekarang sudah banyak dong budidayanya Kang Wawan ini. Alhamdulillah udah jadi tambulampot, Pak. Tambulapot. Jadi dia bisa berbuah di pot. pot. Bisa berbuah di pot. Ini tanaman keras ya? Tanaman keras, Pak. Pohon keras. Ya. Pohon keras. Nah, kalau keras. begitu bisa tabulapot, bisa tumbuh dan berbuahnya berapa tahun nih? Kalau dari biji itu bisa sekitar 5 sampai 7 tahun, Pak, dulu. 5 sampai 7 tahun. Iya, karena dari biji. Apalagi dari stek akar. Itu lebih lama juga. Tapi Kang Wawan sekarang sudah bisa membudidayakan lebih pendek kali ya, supaya bisa berbuah. Jadi 1,5 tahun sampai maksimal 2 tahun sudah berbuah. Mulai belajar berbuah. Ya. Nah, satu pohon ini bisa menghasilkan berapa buah itu ya? Kalau yang usia pohon sekitar 5 tahun, Pak, itu bisa menghasilkan 100 butir. 100 butir, 100 begini ya? Iya, 100 butir. Ini kalau dikatakan tanda matang, ini gimana ya Pak Wawan, Kang Wawan? Ini Pak Prof, kalau matang dia kan harus jatuh pohon. Oh, kalau orang Betawi bilang jatuhan dari pohon gitu ya. Jatuh dari pohon nih. Ini luar biasa ya. Kalau dari kita petik sengaja malah aromanya nggak keluar. Nah, aroma busuk jadinya. Enaknya ini apa sih? Enaknya apa, seperti apa buah ini
gitu kan, dikonsumsinya untuk apa, bagaimana cara mengkonsumsinya. Kalau untuk dikonsumsi biasanya masyarakat pesisir Kerawang dulunya cuma hanya dibikin makanan biasa, dicampur gula dan dikasih es. Oh begitu. Iya, Jadi buah untuk mencampur minuman es gitu kan. Yang diutamakan itu berarti aromanya ya. Aromanya yang tajam. Jadi sama daging buah kan ada biji dalamnya Pak. Nah bijinya itu kan crispy rasanya jadinya. Oh gitu ya. Ada Oke, kayak saya kacang ya. mau coba ini, saya buka ya, ada yang sudah ini. Lumayan keras. Nah, kok busuk begini ya? Bukan busuk, itu coklat Pak warnanya. Kalau Ini busuk coklat. hitam. Iya. Oke, kalau begitu buah ini kalau dikatakan busuk kayak gini bukan, tapi ternyata matangnya kayak gini kan? Matangnya iya. Nah, ini kemudian diambil, pakai sendok ya. Pakai sendok ya. Terus dijadikan campuran minuman es. Karena yang diharapkan dari itu adalah aromanya. Aromanya khas. Ada yang nyamain nggak buah lain aroma itu? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau asemnya ada. Asemnya kayak asam Jawa, mangga bisa asemnya. Cuma aroma khasnya nggak ada. Yang nggak ada yang menyamai ya, kira-kira seperti itu. Kayak campuran aroma pepaya sama melon ada Pak. Oh begitu ya. Oke. Nah setelah dibudidayakan, sekarang pemasarannya kemana itu Pak? Kalau pemasaran saya alhamdulillah saya udah buka ini di Shopee juga. Oh udah di Shopee. Jadi udah melalui media sosial juga gitu kan ya. Semua dilaksanakan gitu ya? Di marketing digitalnya. Digitalnya ya udah hajar jalan. Nah selain untuk campuran minuman, ini dibuat apa lagi nih Pak Wawan? Nah inovasi saya pasca panennya ini dibikin karena buah musiman ini Pak dulunya. Cuma secara perlakuan pohon saya, alhamdulillah ini jadi tidak musiman juga. Itu caranya digimanain Pak? Pemupukannya yang teratur Pak. Walaupun di pot gitu ya? Walaupun di pot, di tanah juga sama. Asal pemupukannya teratur, kita tahu treatment untuk dia supaya berbuah gitu Pak. Kandungan ininya istilahnya dibikin stres air, nggak disiram. Oh begitu ya caranya. Iya, stres air. Akhirnya dia satu mungkin cepat berbuah, kedua dia tidak musiman ya. Jadi tidak musiman. Cuma unsur haranya NPK-nya harus banyak, harus terpenuhi Pak. Gitu harus terpenuhi. Oke, terus dibuat apa tadi ini? Kalau saya ini hasil panennya dibikin frozen dulu. Bisa, kalau butiran gini Pak nggak kuat karena ada jamur nantinya, keluar jamur. Akhirnya dibuka dulu, dibikin frozen, di frozen. Jadi sewaktu-waktu kita mau bikin dodol, mau bikin minuman segar, mau bikin sirup, mau bikin esen, gitu. mau bikin wine. Nah sekarang bisa. Kang Wawan membuat dari buah ini sudah jadi apa saja? Kalau produk yang sekarang dodol sama jus goyang kawista. Jus goyang kawista ya. Kawista. Campurannya apa aja tuh? Campurannya kalau bikin jus ya cuma daging buah, gula sama susu aja Pak. Oh gitu. Cuma kalau di mix sama kayak keju toppingnya gitu. Oh jadi bisa dibuatkan seperti apa saja. Yang penting ada kreativitas kita untuk itu. Nah selama ini Kang Wawan ini saya lihat ada namanya Dodol Kawista Karawang. Wah ini udah ada PIRT-nya, udah ada halalnya ya kan? Oke, baik. Ini sudah dijual kemana aja Kang Wawan nih? Kalau dijual ada di toko oleh-oleh Kerawang. Yang di belakang. Selain dari Shopee dan lain sebagainya gitu ya? Yang gitu. ada offline-nya ada. Offline-nya ada di toko oleh-oleh khas Kerawang di Jalan Siga Perbangsa. Terus di Lapanda sama Dela Jaya. Udah ada semua ya. Produksi berapa banyak Pak Wawan setiap bulan atau setiap minggunya? Kalau setiap minggu saya rata-rata produksi sekitar 500 bungkus gini 5 Pak. bungkus? Iya.
tapi penyediaan ininya ada terus bahan bakunya. Alhamdulillah karena udah di frozen. Oh, udah di frozen. Jadi pas dia panennya maksimal, di frozen bisa bertahan 1 tahun Pak, tidak menghilangkan rasa dan aroma. Wih, keren juga ini ya. Ini bisa dicontoh oleh yang lain nih kalau ada ada produk-produk pertanian yang memang dibutuh musiman, ini perlu di frozen ya. Iya, di frozen. Berarti di rumah udah disiapin freezer ya? Freezer. Oke, Freezer, Pak. begitu. Nah, selama ini kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kang Wan untuk satu Ya. membudidayakan ini dan mensosialisasikan kepada masyarakat supaya mengenal? Alhamdulillah kalau untuk pengenalan buah kawista, kebetulan saya sering ikut pameran-pameran juga Pak. Jadi ada dari pendampingan buah dari BJB juga sponsornya, dari gitu BRI. ya. Alhamdulillah kalau pameran JCC, pernah Mesko, ikut. ya, Balai Kartini sama PRJ juga. Berarti sudah dikenal banyak orang ini ya. Alhamdulillah. Nah, Pak, hasil produknya dijualnya sudah sampai ke mana ini, daerah mana ini yang terjauh? Kalau dijual di Kerawang, tapi kalau untuk online, saya kemarin ngirim ke Papua Pak. Ada ya ke ada Papua juga. Ke Maluku. Ya jangan-jangan orang Karawang yang di Papua nih, bukan orang Papua. Bukan, Pak. Jadi mereka penasaran gitu Pak, penasaran buahnya, rasanya gitu ya. Gimana gitu. Emang bikin narasi promosinya apa gitu gimana? Ya rasanya bikin nano-nano gitu Pak. Rasanya bikin greget lah gitu ya, kira-kira ya. Rasanya jadi orang pikir apa. Nah terus ada repeat order nggak? Ada order ulang nggak? Dia pesen lagi setelah dia pesen? Alhamdulillah ada Pak. Ada ya? Ada. Yang dari Kalimantan juga ada. Kira-kira kalau sudah ini tersosialisasikan, banyak orang yang pesan. Ya. Kira-kira kewalahan nggak kira-kira nih? Ya mudah-mudahan dengan pemberdayaan ke masyarakat Pak. Saya biasa tanam di pondok-pondok pesantren. Biar nanti anak-anak pesantren. Nah, tahu nggak Kang Wawan ada berapa pohon di Kerawang? Mungkin sudah survei. Kalau sebarannya di seluruh kecamatan di Kerawang itu cuma ada di kecamatan pesisir Pak. Oh, pesisir saja? Pesisir. Dari Pakis, Batu Jaya, Tirta Jaya, sama Pedes. Jadi di daerah selatan seperti di yang agak dingin nggak bisa ya? Kayak ke Pangkalan, Tegalwaru bisa hidup Pak. Cuma panen buahnya tidak maksimal berbuahnya. Oh begitu. Jadi dia harus di daerah panas. Daerah panas. Oke, begitu ya Kang Wan. Nah, seberapa banyak sih masyarakat yang sudah mengenal Karawang lah khususnya yang sudah mengenal kawista ini? Ya, kalau untuk usia milenial kayaknya masih 0, sekian Pak, tapi yang usianya di atas 40 paling tidak tahu lah ya. Gitu. Kalau orang Karawang itu ya. Orang Karawang, iya. Orang-orang pesisir Pak. Orang-orang pesisir dulu sampai ada dari Jepara, dari Tegal gitu. Dulu ada katanya. Cuma sekarang udah punah gitu. Iya. Jadi ini juga kalau tidak dibudidayakan Kang Wawan mungkin ini akan punah juga di Karawang ya? Ya, kayaknya punah Pak. Saya salut juga. Nah, kendala-kendala apa sih dalam melaksanakan sosialisasi, pembudidayaan dan sebagainya? Ya kalau kendalanya mah hanya sedikit Pak. Cuma marketing untuk di blow up-nya untuk orang sampai milenial sukanya itu agak berat gitu dengan minuman-minuman yang baru itu. Tapi apa nggak khawatir ketika orang lain semua tahu ternyata stoknya hilang? Kan kebanyakan UMKM itu setelah ordernya banyak nggak bisa menuhin pasar nih. Kebetulan dulu saya udah ditawarin sama pabrik di kawasan M2000 Pak, udah hasilnya buat saya. Nah saya inginnya UMKM pemberdayaannya berjalan dulu Pak.
Tapi jangan lupa bahwa UMKM itu harus berkolaborasi Ya, kalau ingin ya besar kan kalau udah kira-kira besar ya gitu. begitu ya. Takutnya Kalau ingin saya besar, nggak mencukupi suplainya Pak ke nah dia itu itu. ya Makanya makanya saya perlu. nggak mau ujuk-ujuk langsung ke Nah itu diterima di PT gitu. harus sesuaikan dulu Iya, dengan kemampuan kita, dan ini kalau sudah tersosialisasikan kepada masyarakat, masyarakat paling tidak menanam satu kampung satu pohon saja iya, ada, itu udah bagus udah kali ya. bagus. Alhamdulillah sih Pak, di Dinas Pertanian, di Pemda, terus di tiap kecamatan UPTD saya sering Nah tanam. ini kalau mau beli pohonnya untuk Ya, ditanam itu di mana Kang Wawan? ya pohon ada di saya Pak, bibitnya Ada bibitnya. ada bibitnya. Oke. Ya setahun saya bikin benih rata-rata maksimalnya 1000 benih ya. 1000 benih. 1.000 benih. Tapi belum diokulasi Pak. Oh gitu. Belum Tapi kalau udah belum. okulasi udah tinggal bawa tanam gitu kira-kira. Ya ada sekitar setengahnya lah, Hmm. 500 pohon. Itu sudah di tabula pot. Ada yang di polybag, ada yang di labula pot, ada di planter bag, ada yang di pot. Gitu ya. Jadi intinya konsentrasi membudidayakan buah tanaman kawista Kawista. ini. Motivasinya apa sih? Biar kawista ini dikenal di seluruh Indonesia Pak. Karena Gitu ya. tanaman pesisir yang nggak dikenal sama orang Ciamis lah, sama orang Tasik. Gitu ya. Tapi Oke. kalau orang Tasik, buah naon Kang gitu. Jadi itu ya. Iya. Mudah-mudahan saja harapan kita semua bahwa pohon-pohon yang atau buah-buahan yang langka ini bisa kita pertahankan ya, Kang Wawan. Mudah-mudahan produk ini juga Pak Profesor, saya udah bikin tambu lampot karena tanah di Kerawang udah mahal. Dibikin tambu lampot di depan rumah juga kan bisa berbuah. Dulu orang nanam kawis nanti pecah kena genteng rumah. Ya. Nah sekarang di tambu lampot. Jadi pendek ya. Pendek, diinovasi lagi Pak. Satu pohon bisa ada 2 jenis varietas. Emang ada berapa varietas ini? Ini saya aslinya ada 2 varietas, varietas batu sama kerikil Pak. Apa itu? Kalau batu bisa gede gini, kalau kerikil paling segede kelereng Pak, buat bonsai. Bonsai itu kan untuk hiasan aja. Hiasan aja, cuma buahnya semacam cherry. Nggak bisa dikonsumsi berarti. Nggak bisa dikonsumsi. Oh, begitu, itu daun kecil. Kalau ini daun besar. Nah setelah saya membudidayakan ada yang daun kecil, daun besar. Ternyata saya kawin-kawinkan, keluarlah ada varietas yang rasanya asam, sedang, ada yang agak manis. Oh gitu ya. Iya, ini kan karena inovasi Kang Wawan aja kali ya. Iya. Bisa seperti itu. Iya. Terus, nah, selain daripada ini, karena kan mungkin keahliannya di bidang tanam-tanaman ini. Nah, kira-kira selain daripada kawista, Kang Wawan sudah menginovasi apa saja nih buah-buahan tanaman? Kalau kawista dibikin tambu lampot biar orang tidak jenuh gitu Pak, apa buah kawista. Jadi dibikin satu pohon sama jeruk Pak, dikawinkan. Oh bisa? Bisa, karena satu DNA. Jeruk Bali. Jeruk Bali Pak. Gitu ya. Nanti jadi empuk dong ininya? Enggak, sebelah pohon kawista, sebelah pohon jeruk Bali. Oh ininya ya. Tanamannya gitu. Jadi ada 2 varietas. Oh gitu. Biar lebih. Tapi udah ada sekarang yang ada di tambu ya? lampot. Nah oke. Nanti Kang Wawan mungkin bisa sebutkan nomor teleponnya, bisa jadi ada yang butuh. Nanti mungkin itu akan diitukan ya. Kalau pohon yang dibudidayakan sih konsennya saya di sini hampir 70% Pak kawista. Inovasi-inovasi yang lain ada di yang lainnya. Seperti sekarang saya lagi punya konsen program bikin tanaman di bekas air mineral, budidaya ini bawang merah. Oh gitu ya. Bawang merah sama kacang tanah.
Itu sudah berhasil apa masih uji coba? Alhamdulillah udah berhasil, ada sekitar 50 bekas air mineral. Yang galon atau yang galon, botol? yang galon. Biar itu limbah juga Pak, bermanfaat. Bagus saya kira ya, Kang Wawan. Saya kira ini perlu dicontoh juga oleh yang lain bahwa kita konsentrasi bagaimana ketahanan pangan itu harus berjalan di Indonesia, karena besok-besok anak muda kita, para milenial ini, Gen Z ini, ya, tidak akan mengenal buah-buah yang memang dari dulu sudah berkembang di Indonesia. Sekarang kita sebagai generasi yang harus meneruskan bagaimana ini bisa dibudidayakan dengan baik dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terima kasih Kang Wawan ya. Sama-sama. Oh, ini tambahan Pak. Silakan. Jadi Kerawang tuh dari 30 kecamatan Pak. Itu 10 nama pohon kecamatan. Oh, kayak Teluk Jambe. Teluk Jambe itu Ngas berarti Ngas Dengklok itu semuanya nama pohon ya. Dari 309 desa itu hampir 40% nama pohon, apalagi dusun Pak. Oh, begitu ya. Kayak Kepuh, Nagasari. Nah, kita nggak tahu tuh nama-nama pohon itu ya gitu. Anak milenial sekarang pasti nggak tahu Pak. Nah, itu juga saya lestarikan. Kalau gitu nanti Kang Wawan boleh tulis tuh nama-nama pohon yang dijadikan nama kampung, nama desa. Udah dibikin buku Pak. Oh gitu ya, iya. Boleh, bagus. Ya nanti tuliskan nama nomor teleponnya. Nanti. Nah, bukunya sudah dicetak belum? Belum dicetak. Belum dicetak sama saya. Ya boleh, nanti kalau ini kolaborasi dengan saya lah ya. Boleh Pak. Untuk supaya nanti dicetak bisa ada buku digital juga nanti kita buatkan. Kalau memang berkenan seperti itu mangga, supaya orang-orang tahu seperti apa. Jadi setiap kecamatan yang desa nama-nama pohon ada berapa? Desa-desa yang nama pohon berapa? Kayak Sentul Pak. Iya. Oke, baik, tapi nanti diberikan contoh. Sentul tuh kayak gini buahnya, tanamannya kayak ini. Bahasa Latinnya apa? Ini kalau bahasa Latinnya kan Asimenia Hipodecima ini tuh. Oh, gitu ya, udah ada nama Latinnya. Oke, saya kira itu. Terima kasih Kang Wawan sudah meluangkan waktu. Ya, mohon maaf saya ganggu waktunya. Dan saya sebenarnya punya keinginan untuk memperkenalkan sesuatu yang langka di masyarakat, yang sebenarnya ini bisa dibudidayakan dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terima kasih Kang Wawan. Sama-sama Pak Rob. Ya. Kalau butuh itu pohonnya mah nomor kontak bisa. Oke, mangga. Nanti akan kita sebutkan di video kita nomor kontaknya untuk menyebarkan, mensosialisasikan atau membeli barang produk Kawista khas Karawang. Demikian saya kira saudara-saudara, bahwa sesuatu yang langka perlu kita lestarikan, karena besok kemudian hari anak cucu kita tidak akan mengenal lagi. Terima kasih, salam kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.